Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim NMS at ardanradio.com. Hmm, Pak Guntur sebagai produser dan eh, Dimasta sebagai penyiar. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pardana. Eh, saya dipanggil panggil saja saya Teguh. Saya ingin menceritakan kisah nyata saya saat dimulai tahun 2011. Waktu itu masih dalam keadaan kuliah ya, di salah satu perguruan tinggi di sudahlah. Daerahnya tidak saya bisa sebutkan. Nama perguruan tingginya juga saya tidak bisa disebutkan, karena juga belum belum izin juga kepada kampus yang bersangkutan. Awal mula kuliah normal ya, seperti biasa, kegiatan di kampus. Tapi seiring berjalannya waktu, dari awal basis, di situ seperti ospek ya kalau zaman dulu, dan eh, LDKM juga ya, eh, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, semacam ospek. Kalau di kampus-kampus lain mungkin nama-namanya beda-beda lah, ada istilahnya masing-masing di kampus masing-masing. Nah, setelah basis dan LDKM atau ospek ketahuan dan juga terbongkar, dari sebenarnya dari kesalahan saya sendiri ya, dan ketakutan saya, karena waktu itu saya juga belum terlalu mengerti, belum terlalu paham dengan kekurangan dan juga kelemahan itu khusus sebutan khusus bagi saya, eh dari indera keenam, dan juga indigo. Saya nyebutnya kekurangan dan kelemahan ya. Kalau orang lain kan menyebutnya dengan kelebihan. Nah, karena takut, itu saya refleks mengacungkan tangan, karena kan LDKM-nya itu pergi ke tempat lain di luar lingkung kampus. Nah, tempatnya tempatnya itu katanya angker ya, katanya tempatnya angker. Nah, sebelum pergi LDKM, kami pengarahan diberi pengarahan
diberi bekal, diberi ya kurang lebih seperti itu. Eh, Harus katanya di tempat LDKM itu harus hati-hati, tidak boleh asal sompral, tidak boleh ya begitulah karena angker kan. Nah saya waktu itu karena kurang mengerti kan, jadi saya mengacungkan tangan, bagaimana Pak kalau yang alami. Nah dipanggil lah, nah dari situ terbongkar kalau saya memiliki kelemahan dan kekurangan indera keenam dan indigo. Nah dari sana eh saya itu mulai setelah beberapa tahun berlalu, 2 tahun kuliah, mungkin ya sekitar 2 tahun lalu di sana kuliah. Nah, normal kan kegiatan apa segala macam UKM dan lain sebagainya diikuti dengan normal. Nah, tiba-tiba suatu ketika kan orang-orang tuh sudah pada tahu ya, sudah pada tahu kalau eh, Teguh, kalau kata nama Teguh itu kan oh yang indigo, oh indra keenam. Nah itu tuh mulai eh, ketemu lah ada seorang dosen. Nah awalnya saya kira dosen itu ya biasa-biasa lah, seorang manusia biasa juga, karena saya kar- ya maksudnya karena saya belum tahu kan, belum tahu kalau sebenarnya. Nah dosen itu berkomunikasi dengan saya secara intens secara intens secara instan, dan sering juga mengarah ke topik pembicaraan dan pembahasan tentang kelemahan dan kekurangan saya, indra keenam dan indigo. eh karena kan terus menerus kan membahas indra keenam dan indigo, juga kelemahan dan kekurangan saya, jadi secara terus menerus rutin eh ya ya maksudnya tanya-tanya lah si dosen itu, gimana, apakah ada perkembangan apa, bisa apa, melihat melihat hal gaib apa di sekitar. Nah setelah seperti itu, nah ada mulai kecurigaan, saya curiga karena dosen itu mampu menjelaskan apa yang kita tidak mengerti, dan apa yang kita tidak pahami sebagai manusia biasa. Nah dosen itu tuh bisa bisa gitu menjelaskan kenapa yang terjadi
dengan penjelasan-penjelasan yang kalau menurut manusia biasa tuh tidak mungkin. Menurut manusia biasa kebanyakan mustahil, tapi dosen itu bisa. Nah kan, loh kok dosen itu bisa bisa menjelaskan apapun tentang yang menurut semua manusia biasa itu mustahil ya, dan tidak mungkin. Nah kan, kok bisa ya dosen itu seperti itu? Saya curiga curiga setelah saya melakukan meneliti siapa meneliti, menyelidiki, menganalisa dan meriset latar belakang dosen itu siapa. Nah kan, waktu itu saya juga sedikit dekat dengan beberapa dosen, atau hampir dekat dengan semua dosen di sana, karena pada tahu kan, eh, Teguh itu yang indigo kan, Teguh itu yang indera keenam. Nah, karena sedikitnya dekat dengan dosen-dosen, jadi suatu saat, suatu ketika, kan pengumpulan ada pengumpulan tugas, eh tugasnya itu tugas olahraga kan, ya kesebut deh. Ya olahraga, tugasnya tugas olahraga, nggak apa-apalah itu umum umum kan. Tugas olahraga, tugasnya tuh atletik, menggambar lapangan lari, trek lari, digambar, dikumpulin. Kalau sudah selesai dikumpulin di satu orang. Nah, dikumpulinnya itu di saya. Setelah itu kan dikumpulin, lalu saya ke ruang dikumpulkan ke ruang dosen. Nah, di ruang dosen, sambil sambil cari kesempatan, itu saya cari data-data daftar, eh, formulir daftar nama-nama dosen. Kan ada tuh di sana. Nah, eh ini misalkan ya, jumlah di daftar nama dosen, jumlah keseluruhan dosen misalkan ada 99 dosen. Nah, kan seharusnya memang 99 dosen. Nah, itu yang ada di daftar formulir nama-nama dosen tuh cuma 98 dosen. Nah, wah, itu dosen dosen siapa? Manusia biasa? Apa dosen eh yang menyamar? Ya maksudnya gaib makhluk yang menyamar jadi dosen. Nah, dari sana diteliti, diselidiki, diriset, dianalisa kembali, ternyata itu eh adalah Samiri Musa ad-Dajjal Kafaro.
dia menyamar menjadi manusia biasa dan penyamaran dia dalam samarannya menyamar menjadi seorang dosen. Kaget dong, karena emang tidak ada di daftar formulir nama-nama keseluruhan dosen-dosen yang ada di sana kan. Itu sumpah sampai saat sekarang ini kagetnya astagfirullahalazim. eh nah eh adalah dari situ singkat singkat kisah singkat kisah nyata, saya berpindah saya pindah kuliah dari sana dan eh, masih masih berkelanjutan. Mungkin sekian dulu ya kisahnya sampai sini, dan sebuah awal perkenalan dengan Pak Produser eh, dan Dimasta sebagai penyiar, Pak Guntur ya, Pak Guntur, Pak Produser, Guntur Karya Diputra. Eh, Terima kasih. Salam kenal dari saya Muhammad Teguh Pardana. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.